itu filsafat, S2 juga di UI, tapi manajemen bisnis ya kalau saya nggak salah ya? Iya. Jadi waktu di filsafat itu aku terus terang lulusnya agak telat, Mbak. Aku kan sebenarnya angkatan 2001, tapi karena aku waktu S1 tuh banyak cuti sambil syuting film, kayaknya 3 judul film. Aku lulusnya bareng sama angkatan 2003. Jadi aku wisudanya bareng sama Andin waktu itu. Kalau di waktu aku master, aku pas lagi hamil waktu itu, dan aku wisuda lagi, tapi ya wisuda sendiri kalau itu. Tapi yang jelas momen wisuda itu momen yang memang Dian tahu rasanya spesial, jadi bisa berempati dengan adik-adik yang saat ini wisudanya jarak jauh ya. Iya, untungnya kemarin ternyata masih nemu fotonya di Facebook beberapa tahun lalu. Aku coba sharing, salah satunya ada kayak rekaman video dari handphone aku yang lama tentang kayak gimana merindingnya dinyanyiin Gaudiamus Igitur kalau di Balairung UI. Biasanya kita selalu dinyanyiinnya sama anak-anak angkatan 1 kan. Aku yakin Niko juga pernah ngerasain nyanyiin itu buat senior kita yang wisuda. Karena biasanya kalau kita angkatan pertama, tahun pertama kita punya tugas untuk nyanyi paduan suara kan di Balairung sebagai bagian dari rangkaian penataran minggu-minggu pertama. Dan itu emang penting banget sih. Aku senang banget bisa share itu untuk kayak ngasih bayangan kayak gimana sih. Dan tadi sama juga kita kan juga tadi habis mendengarkan paduan suaranya UI nyanyi lagu Indonesia Raya. Aku sangat merasakan kesyahduannya, langsung inget juga sih kalau misalnya kita wisuda real nih, mungkin juga sekarang rasanya kayak gitu nih, merinding gimana gitu denger Indonesia Raya gitu. Saya mau ke Niko, karena gosipnya Nicholas Saputra tuh nggak ikut wisuda. Bener nggak gosip itu? Jadi ini wisuda LDR ini tuh wisuda pertama juga nih untuk Niko nih. Wisuda kedua, karena yang pertama wisuda pertamanya saya hadir waktu baru masuk kuliah kan, nyanyiin. Oh iya benar. Tapi bukan sebagai yang di wisuda. Tapi belum bukan. Kenapa ceritanya? Memang merasa nggak terlalu penting atau sibuk ngapain gitu kok? Saya itu kebetulan lulusnya tahun ganjil, jadi saya lulus 4,5 tahun, jadi lulus di bulan Desember, dan waktu itu angkatan saya banyak sekali yang sudah lulus 4 tahun, jadi dan pas waktu saya lulus saya cuma sama 2 atau 3 orang lain gitu, jadi saya berpikir tadinya wisuda menjadi momen berkumpul bersama teman-teman untuk merayakan sudah bersama-sama. Tapi ya setelah banyak yang lulus, jadi saya pikir ya udahlah, dan bagi saya juga makna pendidikan itu tidak hilang kalau nggak diwisuda. Gitu. Nah itu mungkin poin itu tuh aku mau elaborate. Jadi untuk Niko intinya bukan di toga, bukan di seremoni, tapi maknanya. Mungkin itu bisa di-share ke adik-adik yang lain kok. Ya, makna pendidikan bagi saya sih, terutama bagi mahasiswa, adalah ketika kita menjadi mahasiswa itu sendiri. Saya sebenarnya jujur aja, dan juga ketika kita lulus ya, bagaimana pendidikan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik, untuk paling tidak untuk diri sendiri, dan yang paling penting untuk sesama. Jadi saya sebenarnya sih waktu itu jujur aja pengennya kuliah lebih lama gitu, karena saya menemukan banyak sekali keuntungan atau banyak sekali pengalaman ilmu yang saya dapatkan ketika kuliah, dan itu bukan hanya di kelas tapi juga di kantin. Mau ngobrol di kantin bersama teman-teman habis baca buku apa, kita saling diskusi, berlatih berpikir kritis dan lain-lain, itu saya temukan justru di luar ruang kuliah gitu, dan saya cukup sedih sebenarnya cepat-cepat ditinggalin sama teman-teman saya yang lulus 4 tahun tepat waktu itu gitu. Iya, jadi kalau yang lain pengen cepet-cepet lulus, kalau Nicholas Saputra malah justru nggak pengen cepet-cepet lulus. Nggak pengen cepet-cepet lulus, tapi karena udah ditinggalin ya udah deh, lulus cepet juga deh. Iya, karena saya sependapat, dan saya selalu bilang kalau di kampus itu yang dikejar jangan IPK, tapi justru bagaimana pengalaman organisasi, bagaimana berinteraksi, bagaimana kita menjalin jejaring dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Jadi pendidikan dalam arti memperoleh pengalaman secara lebih luas itu didapatkan dari pergaulan di kampus. Jadi sama seperti yang Nicholas bilang. Yang jelas sekarang kalau saya baca, bahkan belum lama ini Niko terlibat proyek membangun dunia pendidikan baru. Bisa share sedikit nggak soal itu? Waktu itu sebenarnya diajak webinar juga bersama teman-teman yang bergerak di bidang dunia pendidikan. Waktu itu sharing aja sih sebenarnya bagaimana
waktu itu sharing aja pendapat saya atau pandangan saya tentang dunia pendidikan, yang menurut saya, karena saya juga banyak sekali berkegiatan di bidang lingkungan hidup, saya merasakan pentingnya konteks lingkungan hidup itu di dalam pendidikan itu sendiri gitu. Jadi karena gimana ya, bagi saya pendidikan yang baik itu juga selalu bisa meramu antara konten dan juga konteks dengan tepat gitu, karena dan konteks yang paling relevan adalah konteks alam atau lingkungan hidup, karena manusia selalu menjadi bagian dari lingkungan hidup. Dan rasanya itu yang masih perlu terus di incorporate atau dimasukkan dalam berbagai pendidikan baik formal maupun non formal, kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Betul sekali, dan harusnya paradigma dalam pendidikan itu sendiri juga harusnya menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri ya. Paradigma di mana manusia ini tidak lagi diajarkan untuk menguasai alam atau menjadi pekerja, tapi juga memahami konteks bahwa manusia ini adalah bagian dari alam, bagian yang partikel-partikel kecil yang menjadi satu kesatuan dengan alam dan tidak pernah terpisahkan. Saya ingin mengajak ada 2 wisudawan yang akan